Sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi, tidak punya tendensi, termasuk pejabat publik, termasuk siapapun. Karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral 100%, itu pasti bohong. Itu pasti bohong. Orang bilang 100% imparsial, pasti dia bohong. Karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan Tuhan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Tidak terkait dengan itu sih Bapak. Kalau itu kan turunan dari undang-undang. Jadi kita menggunakan Perpres itu adalah rincian dari anggaran. Sedangkan kalau ada sidang kabinet dan kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bappenas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kalau kemudian ada kekurangan, mereka bisa meminta tambahan anggaran. Itu mekanisme. Jadi Perpres turunan Undang-Undang APBN itu independen terhadap, artinya dia diturunkan dari yang di dalam undang-undang untuk rincian dari anggaran kementerian lembaga dan transfer ke daerah. Soal bansos misalnya. Soal bansos ini dalam tanda kutip, buang tanda kutipnya, kita ditipu oleh para menteri-menteri yang 4 itu. Dia seolah-olah everything is okay. Tapi setelah kita kulik-kulik, waduh, yang dilakukan misalnya Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang namanya bansos, itu adalah bagian dari perlinsos, perlindungan sosial. Kalau kita lihat yang namanya perlinsos, itu dananya 496,8 triliun. Itu yang di APBN. Tapi jangan lupa, ada yang namanya automatic adjustment senilai 50 triliun yang dipotong pada bulan Januari. Bayangkan, tahun anggarannya baru dimulai, langsung ada pemotongan. Biasanya pemotongan dilakukan karena realisasi pendapatan di bawah target. Karena realisasi pendapatan di bawah target, pemotongan dilakukan agar APBN tetap bisa dipertahankan. Ini enggak. Jadi kementerian lembaga dipotong lembaganya 5% dan menjadi uangnya 50 triliun. Lalu Menteri Keuangan mengatakan itu bukan untuk bansos. Tetapi lini masa, berita-berita yang kami sertakan sebagai bukti juga dan di dalam kesimpulan, Erlangga Hartarto mengatakan itu untuk bansos. Satu, ya. Yang kedua adalah di mana pelanggaran hukumnya? APBN 2024 itu disahkan pada bulan September 2023. Tetapi kebijakan untuk perpanjangan bansos El Nino itu dicapai pada bulan November 2023. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Bansos El Nino itu diperpanjang Desember hingga Juni. Kenapa Juni? Ada putaran kedua. Saya ngomong apa adanya. Makanya kemudian dipatok Juni 6 bulan tersebut. Itu tidak sesuai dengan APBN dan menurut Antoni Budiawan misalnya itu melanggar tidak hanya hukum tapi juga konstitusi. Karena harusnya dengan persetujuan DPR. Rupanya kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada masa pemerintahan Jokowi ini tidak lazim lagi yang namanya APBNP. Anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan. Bikin aja dia perpres untuk mengubah nomenklatur di APBN dan DPR-nya diam saja. Sebenarnya praktek itu ketika COVID melalui Perpu nomor 1 2020 yang memberikan kewenangan kepada eksekutif untuk mengobrak-abrik APBN. Makanya pada waktu itu dikatakan bahwa yang namanya DPR itu menyerahkan kewenangannya kepada eksekutif. Tapi ternyata praktek tersebut tetap dilakukan. Nah ini melanggar. Lalu ternyata tidak hanya bansos yang untuk 6 bulan itu, beras dan lain sebagainya, sembako, tapi juga duit.
Jadi ada BLT El Nino juga. BLT El Nino itu suruh dicairkan 200.000 per bulan, lalu 3 bulan pencairannya pada bulan Februari. Keren kan? Biasanya orang itu kalau rapel itu di awal atau di akhir kan, ini di tengah. Menjelang sebelum pencoblosan. Itulah yang kata saudara abang tadi, hebat 600.000 ya kan. Nah, ahli kami Fit Adrison mengatakan ya, tidak terbukti pertumbuhan ekonomi bisa meningkatkan elektabilitas. Melalui ilmu ekonometri dia mengatakan bahwa yang bisa meningkatkan elektabilitas adalah kemiskinan. Kenapa? Begitu 10% kemiskinan dia bilang, maka dia mengatakan probabilitas naiknya saya lupa berapa persen begitu. Dan dia mengatakan bahwa semakin miskin atau semakin kecil pendapatan penduduk, maka bansos itu makin besar pengaruhnya. Kan orang dikasihkan Bang Oto 600.000 cuman habis 1 kali ngopi saja, ya kan? Tapi coba bayangkan kalau rakyat yang pendapatannya saja tidak ada. Dan menjelang pemilu lagi. Nah, itu yang kemudian bisa kita garis bawahi. Misalnya lagi, ya, Muhadjir Effendi misalnya, nggak ada perintah macam-macam dari Presiden Jokowi. Iya, tetapi dari video yang kita sertakan, dia bilang lebih baik 1 putaran aja, biar duitnya hemat dan lain sebagainya. Ya memang bukan duit Jokowi, tapi kan kalau nggak ada tanda tangan dia begini-begini dan lain sebagainya, itu kita sertakan juga. Bu Risma, dia tidak lagi memperpanjang bansos El Nino. Kenapa? Karena El Nino itu puncaknya pada bulan September dan kemudian landai pada bulan Desember dan tidak ada lagi setelah itu. Tetapi ternyata dihidupkan lagi barang ini pada bulan November yang tadi saya katakan, dan yang mengerjakannya bukan Kementerian Sosial tapi Bappenas, Badan Pangan Nasional, yang bukan wilayah dia. Yang namanya Bappenas itu kan fungsinya bukan untuk menyalurkan bansos. Bappenas itu untuk ketahanan pangan, namanya Badan Ketahanan Pangan. Tapi ini yang namanya menyalurkan bansos mestinya Kementerian Sosial. Tapi Kementerian Sosial miliknya PDIP, ya karena saya frankly speaking aja. Makanya nggak dilibatkan. Yang terjadi adalah ditangani Bappenas dan Kemensos kemudian tidak ambil alih. Dan dia tidak mengusulkan untuk dilanjutkannya bansos El Nino dan kemudian tidak juga menanganinya. Itu yang terjadi. Jadi banyak hal yang sebenarnya terbukti asal kita mau kuliti satu-satu. Tapi kalau kita misalnya membacanya general saja, memang sepertinya nggak ada yang terbukti. Tapi begitu kita lihat, wah ini kan kubu 02 senang sekali itu dengan apa yang dikatakan para menteri itu, seolah-olah everything is okay kan. Ini business as usual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita buktikan itu melanggar undang-undang. Bahkan ada seorang ahli, saya tidak sebut namanya, yang memberikan jalan keluar yang menurut saya sontoloyo jalan keluarnya. Yaitu Gibran didiskualifikasi, Prabowo dilantik. Ini apa-apaan? Kok jalan keluarnya begitu? Karena suara yang didapatkan 02 itu adalah suara bersama. Bukan ini suara Gibran, ini suara Prabowo. Enggak begitu. Tapi suara bersama-sama yang kita buktikan. Seandainya Gibran tidak di sana, suara Prabowo Subianto itu baru 24% menurut Kodari pada bulan Oktober. Menurut Aib Saifullah Fatah baru 28%. Lompat kurang dari 4 bulan ke 58%. Maka teori kita mengatakan input apa yang perlu Anda butuhkan untuk melompat 20% lebih. 30% bukan 20%, hampir 30% dalam jangka kurang dari 4 bulan. Ya, kita mengatakan bansos, mobilisasi, intimidasi, dan segala hal yang bisa dilakukan kekuasaan istana untuk memenangkan paslon 02. Nah, itu proven, itu terbukti, tinggal bergantung pada keyakinan hakim, ya.
apakah hakim kemudian imparsial dan dia balik kepada hati nurani dan berani untuk mengatakan yang benar. Ya, demikian kita telah mendengarkan bagaimana Refli Harun sangat yakin bahwa perselisihan Pilpres yang masih berlangsung dan terus menjadi perdebatan di antara publik Indonesia, khususnya bagi tim kuasa hukum ketiga calon, khususnya yang menggugat, yaitu paslon 01 dan 02, terus menyuarakan keadilan, berharap MK benar-benar akan mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran yang terungkap selama persidangan berlangsung. Dan sahabat politik update dimanapun berada, siapapun nanti presiden yang terpilih, meskipun secara resmi KPU telah mengumumkan bahwa Pilpres dimenangkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan juga Gibran, telah resmi diumumkan oleh KPU, namun kita menanti dan besar harapan setelah MK memutuskan sengketa pemilu ini, kita menerima hasilnya apapun itu, terlepas dari pro kontra yang terdapat selama proses pemilu ini. Karena persatuan, kedamaian harus kita lebih utamakan, harus lebih kita junjung bersama demi keamanan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.